Wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, para bapak-bapak, para ibu-ibu, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tiga Alur yang diwakili oleh Bapak Sekdes Muda di kader muda. Saya ada kampanye yang muda dah. Oke, kaitan pula dengan kampanye ada nomor yang muda ada. Ini kebetulan yang memperkenalkan diri tadi muda. Tapi kalaupun ada yang senang dengan muda silakan. Yang senang golongan tua silakan juga. Yang galau-galau senang, jangan. Pilihan sama satu, ya kan? Hadir bersama kami dari kantor lengkap. Ada Bapak Penghulu yang lagi juru wartawan malam ini. Ada Bapak Fungsional Penyuluh Buya Ali Khumaidi. Insyaallah nanti di akhir dengan baca doa. Sebelahnya ada dai muda, penyuluh muda. Sudah terkenal di antara Pekala Jambu. Akan datang nanti ke Merangin, Buya Muhammad Deno, calon sarjana 4 tahun lagi ya, baru semester 1 tapi insyaallah 4 tahun lagi selesai. Juga Kori itu tadi, Kori itu juga penyuluh Buya Al Mulyadi yang tidak kalah penting ketuanya, Ketua Penyuluh Buya Muhammad Ali. Itulah rekan-rekan dari kantor urusan agama kecamatan yang hadir pada malam hari ini. Seterusnya para Bapak BPD ya, ada ya. Bapak BPD yang mewakili desa atau dusun masing-masing, tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan yang tidak kalah penting malam hari ini itu berterima kasih dia mak-mak yang sudah bawa kue. Andai kata kalau tidak mak bawa kue, saya udah yakin yang bapak-bapak ini muhtibo malam. Ini gara-gara mak padek bawa kue khusus nian malam ini. Nah malam lain tak, tapi malam ini padek kalau bawa kue. Walaupun beli kan, nanti bawa. Dan yang kita banggakan adik Kori, adik Hafiz kita tadi. Jadi adik Hafiz Ahmad Fikri, ya kita harus acung jempol. Kenapa saya bilang acung jempol? Dalam segala keterbatasan, anak kita bisa menghafalkan ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang kita sendiri, bapak-bapak yang dalam roh belum tentu bisa hafal surat An-Naba. Kalau ada bapak-bapak yang bisa surat An-Naba hari ini, saya kasih HP. Ini bapak ini ya. Tapi kalau bapak penyuluh jangan, penyuluh padek lagi. Yang dibaca tadi anak itu tuh jangan diremehkan. Itu surah An-Naba, juz 30 ayat pertama sampai akhir. Kita belum sampai kalau bisa. Berarti dengan segala kurangan dia mampu. Ini menjadi semangat motivasi bagi kita galau-galau. Apalagi punya anak yang lahir dalam keadaan sempurna seluruhnya. Harus ada dalam rumah kita masing-masing, maunya ada satu yang kita kaderkan menjadi orang yang qori sekaligus juga hafiz Al-Quran. Bagus tidak? Bagus. Perintah Allah, perintah Nabi. Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ceramah lagi, bukan dimah lagi. Ini pesan panitia tadi sampai jam 2 Pak Uketnya. Allahu Akbar. Kalau sampai jam 2 bukan saya seorang tak jago. Kami belimu burung belahan. Tapi masalahnya sanggup enggak Bapak mendengarkan? Kalau sanggup, kami tidak sanggup. Bayar jadinya. Mudah-mudahan ala kadar benar tak? Abi hukum sebatang jadilah Pak Uket. Aja dilah Abi sebatang. Assalamualaikum sedikit. Alah udah gitu. Kita wassalamualaikum lah itu gitu.
Apalagi tambah penceramahnya ada kasih minum dah kan. Yang lain kasih minum galau kan. Lah kering dulu kan. Dah tuh kan. Pak Koket tadilah sudah dijamu. Ini hebatnya panitia malam hari ini. Jarang orang di mana-mana ceramah dulu Pak Koket. Ceramah dulu. Sudah tuh kasih minum. Pangkalan Jambu 3 alur beda. Pak Kua datang harus maghrib. Apa hal datang maghrib? Ceramah kan masih sisa. Udah, kami kasih makan. Ternyata sudah kasih makan. Kasih makannya tidak tanggung-tanggung di rumah makan. Bukan di rumah panitia ada, di rumah makan. Lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sebelah kanan kiri enggak ada? Dengar juga. Mana udah tahu? Pertama-tama marilah saya mengajak memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-15 di bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Kenapa saya baca macam itu? Supaya kita gala-gala kenal dengan tahun Islam. Ada tahun Islam, ada tahun Masehi. Tahun Islam itu mulai dari hijrah Nabi. Tahun Masehi mulai daripada kelahiran Nabi Isa. Jadi harus tahu anak-anak itu. Jangan tahu hanya hari ini tanggal 31 Oktober 2020. Bagus. Tapi jangan sampai tidak tahu pula hari ini tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Berarti sudah 1400-an hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itu penting supaya apa? Anak-anak kita tahu dengan Islam, tahu dengan akidahnya, tahu dengan yang benar, tahu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ditanya nama artis, tahu. Bila ditanya nama pemain film, tahu. Tapi bila ditanya kapan Nabi dilahirkan dan kapan Nabi dihijrahkan, bingung. Aneh. Anak hari ini. Kenapa? Gara-gara sibuk dengan HP. Gara-gara sibuk dengan game online. Gara-gara sibuk dengan main yang lain-lain. Oleh karena itu dengan momen acara Maulid ini diajak, diimbau oleh panitia. Kan diimbau kalau ini diundang oleh panitia kan, bahwa kita malam ini sama-sama galau di masjid Baitur Rahmah untuk mendengarkan tentang peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat dan salam atas junjungan alam. Beliau besar bukan dibesarkan oleh jabatan, enggak doh. Kalau bupati kini jadi bupati kenapa? Dipilih orang, betul enggak? Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Koa dilantik orang, dibesarkan orang. Tapi Nabi kita Muhammad siapa yang membesarkan? Allah yang Maha Besar. Makanya Allah yang membesarkan mulai beliau lahir sampai beliau wafat tetap namanya besar. Sampai kini, sampai hari kiamat beliau tetap manusia yang agung dan besar. Tapi kalau yang lain, Pak Kades 5 tahun, 6 tahun gini ya. Kalau terpilih 2 periode, sudah itu dilupakan orang. Apalagi sempat lupa dulu. Ketika menjabat banyak janji tidak lupa. Ketika menjabat banyak urus ini lupa untuk masyarakat. Tidak dipilih lagi di situ. Lebih parah lagi, tidak ditanya orang lagi. Wah Pak Kades, nampaknya tancap 12 tidak dong. Karena Pak Kades tidak dong kan? Mudah-mudahan tidak Kades gitu, ya. Kades gitu 3 alur Pak Kades, saya yakin orang baik. Orang baik kita dukung program-programnya. Setuju kan? Setuju. Apa yang buat oleh Pak Kades itu melalui Sekdes tadi pelayanan masyarakat. Nah itu dia. Tidak bertele-tele, tidak lama-lama, apalagi yang mau urus nikah. Sobat. Jadi yang mau urus nikah itu, ini kan apa? Oke. Datang dulu ke rumah Pak Kades atau rumah Sekdes, urus NA, urus keterangan nak nikah.
bagi yang cukup umur. Jangan belum cukup umur. Ini natagak berlek, natagak nikah umur 17 tahun ke bawah. Laki-laki jangan dulu. Tapi boleh tidak? Boleh. Dengan catatan izin pengadilan agama. Yang lebih penting lagi izin orang tua. Lebih penting lagi ado dak sen. Dak ada sen jangan mimpi be nak tu nak. Cukup bala mimpi Doraemon bala ke malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, karena judul kita adalah Maulid Nabi, siapa orang yang kita rayukan ini? Kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kenal maka sayang. Sama dengan jantan nak betina, nak kahwin, pasti ta'aruf. Kenal dulu. Minimal kalau kenal itu dari HP ke HP, atau dari Facebook, atau dari WhatsApp, atau dari Instagram. Asal jangan kilogram be. Kenal dengan Nabi dah, Pak, melalui sejarah beliau. Di mana sejarahnya? Ini kita coba. Dalam kitab sejarah Nabi dikenal huwar rasul. Dia seorang rasul. Ar-rajul, laki-laki. Jadi Nabi itu laki-laki, bukan batino. Apalagi banci. Mudah-mudahan tak ada di sini yang banci. Rasul laki-laki al-Mustafa. Apa dia itu? Yang terpilih. Siapa yang pilih langsung? Allah. Bukan dipilih orang Mekah, tidak. Apalagi dipilih orang Pangkalan Jambu, woi jauh ni. Dipilih Allah langsung. Untuk apa? Berrisalah, membawa kerasulan, membawa risalah, membawa agama Islam, membawa agama tauhid linnasi ajmain, untuk manusia seluruhnya. Makanya di ayat yang bunyi katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, sekali-kali aku tidak utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Jadi mak-mak, nino-nino, ado datangnya Islam ini menjadi rahmat. Adonya Nabi Muhammad menjadi kasih sayang gitu nih. Tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang halal, tahu yang haram, tahu laki, tahu bini, tahu kewajiban. Gara-gara siapa? Gara-gara dengan Nabinya Muhammad SAW. Bayangkan kalau Nabi tidak lahir, Bapak Ibu, mak-mak, tidak ada Nabi kita ini, kita gelap zaman jahiliyah. Tuh jahiliyah itu, tidak ada yang tahu. Halal haram hantam, hatigo, hampat mungkin. Halal haram hantam hantu terakhir. Gara-gara Nabi Muhammad kita tahu yang halal. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas. Mana yang halal Bapak-bapak? Bini awak halal. Ini ganti. Wal haram bayyinun. Haram jelas. Mana haram? Bini orang tak boleh. Anak gadis orang tak boleh. Nenek orang tak boleh juga. Maksudnya apa? Dinikah tak boleh. Kecuali sudah ditalak. Berarti tugas kita apa? Menjaga yang halal, menjaga yang haram supaya aman dunia dan akhirat. Contoh dalam masjid ini. Kenapa kita dipisah laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki dengan yang perempuan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bercampur. Kenapa? Islam mengharamkan. Jangankan rame-rame macam ini, berdua tidak boleh bercampur-campur laki yang belum jadi laki bini. Kenapa? Yang ketiganya setan. Kalau setan yang ketiga, galau-galaunya jadi iblis lah. Makanya anak gadis kita hari ini mengayuh selamat. Anak gadis itu, anak bujang itu jangan bagi bebas-bebas.
Kenapa? Bila nyebagih bebas-bebas kelak, berdua-dua ilmu de kembung. Akhir datang kantor poket. Pak Kuah nikahkan langsung ke Pahang. Tak desah. Tak dapat idah. Kenapa tak dapat idah? Coblos sebelum hari H. Ini problem hari ini. Gara-gara apa tadi? Tak menjaga batasan, tak menjaga yang halal, tak menjaga yang haram. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kewajiban kita terhadap beliau? Kalau sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi itu mak iluk gala-gala. Al-Quran mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh engkau mempunyai akhlak yang paling mulia. Jadi orang yang termulia ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Smith kini itu Muhammad. Orang yang tidak pernah berdosa di muka alam ini, tidak lain, tidak bukan, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur nian menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak bila saya baca Muhammad salawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud bukanlah orang bakhil itu sekedar pelit duit ketika minta sedekah, bukan. Bakhil kata Nabi ketika namaku disebut, orang-orang ini diam saja. Nah, apa kata Nabi? Barang siapa yang disebutkan namaku sementara dia tidak berselawat kepadaku, itulah orang bakhil. Padahal selawat gratis, free, bukan wifi free dah. Nyebut Nabi Muhammad gratis sallallahu alaihi wasallam. Mak sibuk makan kue, ini payah jadi. Gara-gara panitia bagi makan kue, makannya. Nyo sibuk makan, awak sibuk kota seorang. Akhirnya tutup buku lah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ujung lah. Wassalamualaikum jadi kan. Tambah adalah sibuk dengan HP lagi kan. Bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hidup di dunia ini sesuai dengan Quran. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Berarti apa? Yang mengajak menyembah Tuhan itu kalau tidak Nabi Muhammad, siapa lagi? Cari orang dari dulu sampai kini selain dari para nabi yang mau menyembah Tuhan itu siapa? Maka kita yakin dengan agama kita ini, seyakin-yakinnya, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar, yang betul di sisi Allah hanya Islam, bukan isi alam. Mak Islam mau isi alam. Kalau Islam ketika penceramah diam, bukan makan. Belum disuruh berarti dia makan lu. Ada berarti disuruh makan. Ini adat orang Tiga-Lu, belum disuruh makan lah. Ujung-ujung lah belum ceramah lu selesainya balik lah. Bahaya juga deh. Kalau kita Islam mak, Islam kita bapak, ketika guru mengajar, dengar apa ngantuk, dengar apa makan. Banyak yang diam, berarti setuju berarti. Delok kedua lah pak oket, makan jago dengar jago ayalah jadi lah. Nanti embuh ke masjid, alhamdulillah. Dan kalau dak dimakan kue ini lah basi, kalau kelak dingin, kalau dak lemak lesok, makanlah. Silakan mama kita makan dulu. Penceramah muntah sendiri lah nampaknya belakang ini. Mulai dari tadi ada kasih minum, bayangkan. Lalu buih mulut
kewajiban kita mak bahwa Pak dak lain dak bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah itu macam mana mak? Paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Apa dia itu? Salat 5 waktu. Siapa yang mengajarkan salat ini? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa pergi haji. Siapa yang ngajarnya? Nabi kita. Nabi kita lah wafat. Siapa yang mengajarkan lagi? Para ulama-ulama, para ustad-ustad, para buya-buya, para tengku-tengku, para guru-guru. Inilah yang dikatakan Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, guru-guru itu pewaris para nabi. Kalau kita nak ngadu dengan guru, nak ngadu dengan siapa lagi? Kalau ngadu dengan Pak Kades, masalah KTP, Mama. Kalau ngadu dengan Pak Koket, masalah surat nikah. Kalau ngadu dengan mak bapak awak, masalah dak besen. Kalau ngadu dengan mentua, masalah nak pinjam sen. Pinjam sen mentua. Asal jangan nak jual sertifikat be. Kalau nak tahu masalah akhirat, masalah selamat dunia sampai akhirat, dak lain dak bukan dengan para buya, para ustadz, para guru-guru. Dialah pewarisnya yang tahu Quran, yang tahu hadis, yang tahu ngaji, yang tahu halal dengan haram. Supaya awak dunia ini selamat, akhirat selamat, jangan masuk api neraka. Ini gala-gala kita kok kalau tidak masuk surga masuk neraka, dua lah pilihan mak. Tidak ada pilihan lain dak. Aku dah tegak tengah Pak Oket, tidak bisa. Kalau di dunia masih bisa. Aku udah masuk masjid, aku udah di rumah, tegak di mana? Tegak di luar. Bisa. Kalau besok awak bisa ngatur? Tidak ada bisa. Mengayu selamat. Menyembah, tidak berlaku nyembah besok untuk hal lagi tidak. Sudah dibagi jatah. 60 tahun di dunia, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun tidak ada. Paling banyak 1 tahun lah tak. Lah bagi jatah, lah pernah jadi kades, lah pernah jadi DPR, lah pernah jadi ini untuk berbengabdi, untuk bermasyarakat, untuk buat baik. Kenapa tidak dibuat? Begitu juga lah dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih duit. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk dunia akhirat? Kenapa tidak sempat baca Quran, baca WA sempat, Facebook update status sempat, halo sempat, nonton sinetron ayat-ayat cinta sempat, nonton Upin Ipin sempat, ketika Alif Lam Mim ngantuk panjang. Betul mama? Ini apa sibuk oleh kiri tu? Sibuk apa tu? Tunggu panggil dulu, istirahat dulu, tengok panggil dulu, sambil makan sambil minum dulu. Cepat gitu. Lah banyak lo ceramah di sini jadi. Mana lah ceramah ada jadi dengar. Lah sibuk pula mata yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekaligus juga ngasih cara minum seperti Nabi. Mama kalau macam minum macam ini bukan minum Nabi, tapi minum awak wesobe. Kalau minum Nabi mak pegang gelasnya dulu, lah pegang gelas. Yang penting gelas awak jangan gelas ganti. Kadang gelas ganti minta dulu, lah. Gelas awak dipegang, yang penting isinya jelas air. Jangan racun pula. Lah, sudah itu baca bismillahirrahmanirrahim sekali, baru minum. Dikit-dikit. Jangan sekali minum habis. Tidak boleh bernafas. Satu nafas sekali. Ya. Itu sunnah Nabi. Apa gunanya sunnah Nabi Pak Oket? Pahalo. Bukan pereda. Barang siapa mengajarkan sunnahku, maka pahalo baginya. Pahalo banyak dapat, surga balasannya mak. Kalau pahalo tidak dapat, dosa jadi. Lah apalagi makan, sudahlah makan tangan kiri, tak duduk, sudah itu tegak pula lagi, berjalan lagi, tak ada yang lagi.
Contoh Nabi macam tu dah. Contoh yang lain Nabi lah. Kalau sebut yang lain lah, tersinggung pula. Misalnya minumnya preman, tersinggung pula preman kelak. Kata Fir'aun lah, tersinggung pula Fir'aun lah. Yang jelas bukan dari Nabi. Apalagi makan, ya. Makan itu semuanya pakai tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan. Masuk rumah kaki, masuk WC kaki. Pertanyaannya, apa doa masuk WC? Pertanyaannya Pak Oket, pending dulu. Besok tahun depan lah jawab lah. Tahun depan malah kita ulang lagi ya. Alhamdulillahillazi apa doanya? Ghufranaka. Dikitlah doanya. Ya Allah ampunin aku. Dikitlah doanya. Belum banyak dah. Tak perlu sampai satu halaman penuh dah. Sampai sehari semalam ngapal lah. Ghain, fa, ro, nun, kaf. Ghufranaka. Sudah buang air, mau buang air kecil mau air besar, keluar kaki kanan. Baca doa, alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang sudah menyehatkan badanku. Macam itu. Berarti apa? Jangankan makan Allah barik lana, masuk WC doanya. Itu ajaran Nabi. Saking banyak ajaran Nabi itu mak bapak itu sibuk ngurus yang baik-baik. Tidak ada sibuk lagi ngurus yang buruk. Contoh, mulai dari kita nak tidur malam ni lah, sebelum kita tidur disunahkan Nabi SAW berwudu, ambil air semayang. Kalau pernah buat nak ambil semayang macam ambil semayang biasa lah. Sudah itu lagi tidur di atas tempat tidur seperti tidurnya mayat, dikuburnya mayat. Berarti apa? Miring menghadap ke arah kiblat, ke barat, mudik gitu ya. Sudah itu apa? Berdoa. Sebelum berdoa letakkan tangan kanannya di bawah palok ini. Lah, berdoa sampai sebelum tidur. Kada langsung tidur kan? Tidak mungkin ada orang langsung tidur langsung tutup atau pasti merayau-rayau dulu. Yang merayau